Sayang, Hai dong. hai. Aku bawain makanan buat kamu. Kok kamu nggak bilang saya dulu sih? Tahu gitu kan kita makan siang di luar aja. Oh ya sengaja, supaya kita nggak perlu keluar lah, di sini aja. Makasih ya. Sama-sama. Sayang, tadi aku habis jenguk Saka. Dia bilang katanya kapan kamu mau tepatin janjinya. Sebenarnya saya malas banget, Sal. Untuk nurutin kemauannya Saka. Ya sepertinya juga nggak masalah kan. Kalau saya nggak nepatin janji saya. Bisa apa dia? Tapi nggak ada salahnya juga kalau kamu tepatin janji kamu. Ikutin aja apa yang dia mau. Iya. Ya udah sesuai semua. Ya masuk. Oke. Ya, nanti saya telepon lagi ya. Ibu Wiryo, kamu gak apa-apa kan Ariana? Saya nggak apa-apa, Bu. Harusnya Ibu khawatir gini sama Mas Saka. Silakan duduk, Bu. Oke. Saka itu sudah kesekian kalinya membuat saya khawatir setengah mati. Karena dia tuh sering banget terluka, Ariana. Ya, dan udah kesekian kalinya juga saya dikecewakan sama Mas Saka, tapi ujung-ujungnya kesekian kali juga saya terima karena pengorbanannya buat saya. Saka itu tipikal orangnya, dia akan menjaga orang yang dia sayangi. Dan dia juga akan melakukan apapun demi orang yang dia sayangi. Saka juga akan memastikan kalau orang yang sangat berharga untuknya itu tidak akan pernah terluka. Kamu kenapa jadi bela dia ya? Loh, bukan. Aku bukan ngebela dia, cuma maksud aku gini loh. Ya, nggak ada salahnya nggak sih sayang? Ya harusnya juga nggak masalah dong kalau kamu bantuin Saka. Sayang, akhirnya aku tahu siapa pembunuh Mama. Dan itu karena Saka. Buat aku nggak masalah kalau kamu nggak ingkar janji kamu. Justru itu akan jadi masalah, Sal. Kalau Saka lebih berkuasa di Kusumagro, dia pasti akan mengacaukan semuanya. Saya nggak bisa ngebiarin itu. Udah ya, ini nggak usah dibahas lagi, karena ini nggak penting. Apanya yang nggak penting? Kasus Mama nggak penting menurut kamu, iya? Ya memang sih. Dari dulu juga kamu nggak pernah merasa kasus Mama ini penting. Sampai pada akhirnya Saka nemuin siapa pembunuh Mama, Dante. Kamu tuh kenapa sih, Dante? Kamu tinggal nurutin apa yang Saka mau, Dante. Cukup ya, Sal. Saya bilang cukup. Jangan sampai kamu menyesal dengan apa yang akan kamu. Gak ada, aku gak akan menyesal, Dante. Kamu gak pernah tahu rasanya jadi aku, Dante. Kehilangan seorang ibu dan ibu aku dibunuh sama orang. Kamu gak pernah tahu rasanya kasih sayang seorang ibu. Yang kamu tahu kamu cuma punya ibu tiri, bahkan ibu tiri itu kamu benci sekarang. Cukup, Salin! Saya bilang cukup. Atau saya akan... Apa? Mau tampar aku? Tampar. Ayo, pasti kamu mau tampar aku.
Udah baik kan? Udah baik-baik. Beneran. Gue jauh lebih baik daripada kemarin, Bon. Mungkin bentar lagi gue udah boleh pulang kayaknya. Gak mau lo kayak gitu. Oh ya, Bon. Tangan lo gimana? Kan lo katanya bentar lagi manggung. Aduh. Ya, tangan gue udah gak apa-apa kok. Yang penting kan gue bisa nyanyi. Jadi aman. Udah lo gak usah khawatir. Pokoknya lo fokus sekarang sama kesehatan lo. Lo harus banyak istirahat biar lo bisa recovery. Iya, Bon. Temen lo kuat kok. Bon, lo boleh buka laci nggak di situ? Nah, di situ ada surat dari Sisil buat lo. Satu buat lo, satu lagi buat Ariana. Saya minta maaf. Saya janji, ini yang pertama dan terakhir saya bersikap seperti ini ke kamu. Aku cuma minta kamu balas budi sama Saka. Ya memang kamu ternyata nggak seperduli itu aja sama aku. Aku cuma nggak mau nyari masalah sama dia. Enggak, Sar. Enggak seperti itu. Apa? Nggak seperti itu terus gimana? Nggak menyesal kan kamu? Bukan gitu maksud Apa? saya. Apa? Gini, Kalau emang kau benar-benar menyesal, kamu ikut aku sekarang. Tunjukin ke aku. Lewat pintu belakang. Aku habis ketemu sama ibu kamu tadi. Bon. Apaan sih isinya, Bon? Gue liat dong. Enggak. Ini kan privacy. Sisil nulisnya juga buat gue kan, jadi ya mau gue simpan sendiri. Masa lo gak mau berbagi sih sama gue, Bon? Apaan sih? Enggak, pokoknya enggak sih. Sisil udah capek-capek nulis surat ini buat gue. Ya, ini mungkin kenangan dari Sisil yang terakhir kan buat gue. Jadi gue harus simpan sendiri apa ya. Ya, lo yang sabar ya, Bon. Gue tahu sih perasaannya Sisil sama lo kayak gimana. Sak, gue cabut duluan ya. Lo kan butuh banyak istirahat, gue gak mau ganggu. Hati-hati ya, Bang. Thank you. Sebaiknya kamu jangan memaksakan diri dulu. Kamu istirahat aja, ya. Iya. Saya permisi dulu ya, saya harus ke Wiryo Group. Hati-hati ya, Bu. Rena, Tante? gara-gara kamu deket-deket lagi sama anak saya, jadinya anak saya keseret dalam bahaya. Kali ini untung aja anak saya selamat. Coba kalau anak saya kenapa-napa dan gak selamat. Emang kamu mau tanggung jawab? Jeng Niken, tenang dulu, jangan emosi. Diam kamu. Saya nggak ada urusan sama kamu. Kamu tuh wanita yang selalu bikin masalah. Sebenarnya anak saya itu terluka, tapi dia nggak mau dibawa ke rumah sakit. Itu karena apa? Karena dia nggak mau bikin kamu tuh merasa bersalah, merasa khawatir, dan berterima kasih sama dia. Iya. Harusnya memang saya berterima kasih. Saya udah berterima kasih sama Galvin soal apa yang dia lakuin. Makasih banyak Tante juga. Alah, bohong kamu. Saya tahu pagi ini kamu habis jenguk mantan suami kamu yang selalu bikin masalah itu kan? Kamu tuh bener-bener ya Ariana ya, sama sekali nggak ada mikirin perasaan anak saya. Cukup. Anda sudah sangat keterlaluan ya.
bilang itu benar kok kenyataan. Kalau anak kamu itu berandalan yang selalu bikin masalah di mana-mana, ya kan? Ada apaan tuh? Kok pada tegang gitu? Wah, seru nih. Udah berarti ngerekam. Kalian bukannya misahin ada orang berantem malah pada ngerekam. Gak punya ahlak emang pada kalian. Berisik lu, ganggu aja. Pergi sana. Udah, matiin. Diam. Pergi sana. Pergi ya. Wah, kalau dibiarin bisa-bisa videonya kesebar kemana-mana nih. Siapa, Pet? Ini Pak, Pedro nelfon. Ya udah angkat. Aku coba angkat deh. Ya halo, Pedro. Ada apa? Mas Galvin, Mas tolong Mas ini Buniken bikin keributan di Kusuma Group Mas. Apa? Kenapa, Fit? Ini Pak, Mama lagi bikin keributan di Kusuma Group. Oh, oke Pedro, terima kasih infonya ya. Iya, bye. Iya Mas. Mama kamu itu, maunya apa sih mama kamu itu? Hah? Masalah aja. Sayang, maafin aku ya, kamu jadi harus makan siang terus di sini bareng aku. Ya nggak apa-apa lah. Aku seneng kok jadi pelanggan tetap restonya Mbak Riri. Semoga aja dengan aku sering kesini tuh banyak menarik pelanggan buat datang. Kan kalau restonya rame kamu bakal dapat bonus. Gimana, enak gak makanannya? Ini aku buatin spesial loh buat kamu. Udah kamu coba belum? Aku coba ya. Enak kan? Enak. Gimana? Kerjaan lancar? Aman kok sayang. Oh iya sayang, tadi pagi tuh aku nggak sengaja dengerin Ben diam-diam teleponan sama Justin. Ya aku curiga aja kalau Ben itu diam-diam mau bantuin Justin sayang. Kamu nggak salah denger? Enggak, aku nggak salah dengar orang Ben sebut-sebut nama Justin. Oh. Emangnya Ben ngerencanain sesuatu sama Justin? Tante Ken, jangan didengerin kata-katanya tadi. Kita tahu Masaka udah berbuat apa aja. Dan Tante, saya ngerti pasti Tante khawatir dengan keadaan anak Tante. Makanya saya pastikan Galvin akan dicek. Nggak perlu. Saya kesini justru mau memperingatkan kamu agar kamu jangan deketin anak saya lagi. Ingat itu. Apa kamu? Males berurusan sama kalian. Ibu, udah jangan kepancing ya sama kata-katanya Tante Niken tadi. Tapi perempuan itu udah sangat keterlaluan. Bicaranya tidak sopan, Ariana. Dia pikir cuma dia aja yang khawatir sama anaknya. Dasar perempuan sombong, gak punya aturan. Iya, emang gitu. Tante Niken emang gitu dari dulu nggak bisa berubah. Ariana, kamu kok bisa sih? Masih aja tenang seperti ini. Padahal dia sudah mengatakan yang enggak sama kamu. Ya karena mungkin udah terbiasa berurusan sama Tante Niken jadi udah hafal. Terus kalau orang emosi juga, kalau saya balas emosi juga nggak akan berhenti-berhenti. Jadi mendingan saya diam, saya tenangin diri saya sendiri. Ya kamu benar. Ya mudah-mudahan setelah masalah ini kedepannya kita nggak akan ada masalah apa-apa lagi ya. Semoga kehidupan kita bisa jauh lebih bahagia. Amin. Oke kalau gitu saya pergi dulu ya. Bu, saya mau izin untuk nengokin Masaka lagi nanti ke rumah sakit, boleh? Boleh Ariana. Tapi kamu jangan memaksakan diri dulu. Karena kamu juga butuh waktu untuk istirahat. Kamu jangan merasa bersalah. Dan kamu melakukan semua ini karena perasaan bersalah kamu. Karena saya tahu sebenarnya kamu itu tidak bersalah. Ya? Iya, enggak, ini cuman bentuk rasa terima kasih saya aja sama Masaka. Gimana pun Masaka udah berusaha buat nolongin saya. Oke.
Thank you ya. Hati-hati, Bu. Ya, saya pamit ya.